Kita membaca bersama-sama Ibu Bapak Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Ayat Alkitab ini kita baca bersama-sama tentunya. Kisah Para Rasul pasal 16. Kita mulai pembacaannya ayat 19. Topiknya atau judul perikopnya Kepala Penjara Filipi. Ayat 19 sampai 26. Kalau saudara sudah ketemu, dalam hitungan ketiga bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. 20. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang-orang Rum tidak boleh menerimanya atau menurutinya. 22. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan ketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Katakan amin. Ayat Alkitab yang kita baca barusan ini, Ibu Bapak, secara konteks sedang memberitahukan kepada kita semua bagaimana suatu saat Rasul Paulus bersama dengan tim satu pelayanannya, yakni bernama Silas, diperhadapkan pada situasi serta keadaan yang sangat sulit serta sangat rumit. Itulah yang disebut dengan situasi atau keadaan yang tampak mustahil. Sangat sulit, sangat rumit, atau disebut sebagai situasi atau keadaan yang tampak mustahil karena memang keadaan di mana Paulus dan Silas pada kala itu tidak ada harapan sama sekali mereka bisa keluar dari belenggu, dari permasalahan yang sedang menerpa mereka. Disebut sebagai keadaan yang sangat sulit, rumit, serta tampak mustahil karena tidak mungkin Rasul Paulus dan Silas bisa terbebas dari penjara karena mereka sedang dibelenggu atau dipasung, kemudian dijaga oleh para penjaga penjara dengan sangat ketat. Sehingga tidak mungkin Paulus dan Silas bisa keluar dari penjara atau bisa selamat dari penjara. Keberadaan Paulus dan Silas ketika mereka ada di penjara pada kala itu sesungguhnya sedang menanti masa-masa eksekusi tiba. Sebab Ibu Bapak, berdasarkan laporan para peneliti, saya menemukan bahwa hukuman penjara pada zaman Romawi kuno itu jarang merupakan hukuman yang sifatnya itu adalah dalam jangka panjang. Orang-orang yang dipenjarakan di penjara Romawi pada kala itu pada dasarnya mereka orang-orang yang setelah dipenjarakan lalu terbit vonis kemudian mereka eksekusi. Kita tidak pernah menemukan pada zaman penjara Romawi kuno itu, Ibu Bapak, ada seseorang tahanan divonis hukuman 20 tahun penjara.
Tidak pula kita dengar ada vonis 30 tahun penjara atau seumur hidup, nyaris tidak pernah ada. Kalaupun ada seseorang di dalam penjara itu cukup lama, itu hanyalah karena proses persidangan yang akan memutus perkara mereka itu butuh waktu yang sangat panjang. Itu sebabnya mereka mendekam bisa sampai 6 bulan, 1 tahun dan seterusnya. Tetapi pada dasarnya kebanyakan para tahanan yang dijebloskan di dalam penjara itu jarang merupakan tahanan yang mendapatkan hukuman dalam jangka panjang. 20 tahun, 5 tahun, 10 tahun, jarang sekali. Bahkan kemungkinan kelihatannya ibu bapak, orang-orang yang ada di dalam penjara Romawi, apabila mereka adalah orang-orang yang bukan orang Roma, kewarganegaraan mereka adalah kewarganegaraan di luar Roma, mungkin Yahudi, mungkin juga bangsa lain dan seterusnya. Apabila mereka ini yang masuk dalam penjara, maka tidak heran kalau mereka di luar kewarganegaraan Roma ini diperlakukan sangat kasar, bahkan tidak manusiawi, ibu bapak. Karena itu Rasul Paulus sebelum dijebloskan ke dalam penjara didera dulu oleh orang-orang di sana. Setelah didera atau disiksa, barulah kemudian tangan dirantai, kaki dipasung, lalu dijebloskan di bagian penjara yang paling dalam sembari dijaga dengan sangat ketat. Karena menurut mereka Paulus dan Silas ini bukan orang Roma. Itu sebabnya ibu bapak, mereka diperlakukan sangat kasar dengan tidak manusiawi sembari menanti keputusan eksekusi tiba. Saya masih ingat, ini membandingkan ibu bapak, tahun-tahun 80-an itu masih muncul di Sumatera Utara sebuah penjara yang sangat ditakuti. Bahkan saking ditakutinya penjara ini ibu bapak, ini menjadi nyanyian-nyanyian yang sering dinyanyikan orang menggambarkan betapa ngeri atau seramnya penjara itu. Penjara itu ada di kota Medan, di seputar kota Medan, namanya penjara Jalan Gandhi. Persis di daerah Jalan Gandhi. Makanya ada nyanyiannya waktu itu bilang, apalagi penjara Jalan Gandhi. Masuk gemuk, pulang tinggal tulang. Tangan di atas yuk. Itu menggambarkan betapa mengerikannya kalau sudah masuk di penjara itu. Nah, belum lagi penjara zaman Jepang. Sekarang penjara yang sangat menakutkan di Nusantara ini adalah Nusa Kambangan, ibu bapak saudara. Nah, oke. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana ngerinya atau seramnya ada di dalam penjara itu. Orang-orang atau teman-teman kalau pernah masuk di dalam atau bertamu di dalam pasti tahulah sedikitnya bagaimana. Nah, Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara. Karena dia dianggap bukan orang Roma, maka didera, disiksa, lalu kemudian dibelenggu dan tinggal menunggu vonis hukum mati saja. Begini ibu bapak saudara, sedikit lagi mengenai penjara di zaman Romawi kuno. Kalau orang-orang Roma yang dipenjara atau yang ditangkap, maka perlakuannya berbeda dengan orang-orang yang bukan orang Roma, ibu bapak. Perbedaannya adalah kalau dia adalah kewarganegaraan Roma, maka biasanya lebih humanisme di sana, lebih bersahabat. Perlakuan-perlakuan kepada para tahanan karena dia kewarganegaraan Roma itu lebih nyaman, bahkan juga vonis-vonisnya lebih ringan. Bahkan tidak jarang kasus-kasus tertentu itu bisa diganti rugi atau diselesaikan. Kalau tidak diganti rugi atau tidak diselesaikan, maka para tahanan yang merupakan warga negara Roma ini berhak mendapat kunjungan dari pihak keluarga, termasuk dari tamu-tamu lain. Sehingga menjadi sangat nyaman ibu bapak. Tetapi kalau di luar dari orang Roma, tidak ada kunjungan, tidak ada perlakuan-perlakuan yang spesial. Yang ada ialah disiksa sembari menunggu hukuman mati atau vonis kematian.
Nah, orang-orang yang masuk di dalam penjara pada era itu hanya dikategorikan dalam beberapa kasus, yakni kasus-kasus pidana berat, penghilangan nyawa dan lain sebagainya. Lalu yang kedua korupsi, dan yang ketiga kasus politik. Hanya inilah tiga jenis kasus di mana orang-orang dijebloskan ke dalam penjara pada kala itu. Nah, kalau melihat kepada Paulus dan Silas, ibu bapak, Paulus dan Silas bukanlah orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum sehingga mereka pantas dijebloskan ke dalam penjara. Paulus dan Silas juga bukanlah orang yang terlibat dengan korupsi atau pelanggaran akan hukum politik atau kasus politik. Mereka bukan terlibat dengan kasus politik. Sehingga mereka ini layak didera, dipasung, bahkan diponis mati. Kematian sekarang ada di depan mata Rasul Paulus. Nah, kalau kita mau melihat keterangan kitab suci mengenai apa sih alasan atau kasus Rasul Paulus dan Silas sehingga mereka dijebloskan ke dalam penjara, maka kitab yang kita baca tadi ibu bapak memberitahukan kepada kita, yakni pasal 16 Kisah Para Rasul ayat 6 sampai dengan ayat 11. Adapun yang menjadi alasan kenapa Rasul Paulus dan Silas dijebloskan ke dalam penjara ialah karena mereka mengikuti panggilan Allah. Panggilan Tuhan kepada mereka ialah supaya mereka menyeberang ke Makedonia, di mana di Makedonia itu ada salah satu kota yang bernama Filipi. Lalu Tuhan mau supaya Paulus dan Silas mewartakan keselamatan di sana. Jadi kemudian waktu itu Paulus dan Silas yang hendak berjalan ke negara lain atau ke daerah lain, tapi karena panggilan Roh Kudus datang kepadanya untuk menyeberang ke Makedonia, maka kemudian Paulus menyeberang ke sana. Di kota Makedonia itu ada kota kecil yang namanya kota Filipi. Mampirlah di sana Paulus, lalu kemudian melayani orang-orang di sana. Di samping melayani, mewartakan imannya, Paulus juga menyembuhkan orang-orang yang dirasuk oleh roh tenung sehingga mereka bebas dari belenggu roh tenung. Ini adalah hal-hal baik sebenarnya, bukan? Tapi hal-hal baik inilah justru yang menyebabkan Paulus dan Silas dilemparkan ke dalam penjara. Sebelumnya didera berkali-kali, dipasung, lalu dijaga dengan sangat ketat supaya mereka tidak bisa melarikan diri dengan harapan. Dengan catatan tidak ada lagi harapan bagi mereka, tidak ada lagi peluang bagi mereka untuk melihat hari esok. Kematian sudah diambang mata. Tapi menariknya ibu bapak, ketika Rasul Paulus diperhadapkan dengan situasi yang tampak rumit, sulit, tampak mustahil ini, tidak mungkin lagi ada jalan keluar ini, ternyata Allah tidak diam diri. Allah tidak tinggal diam saja. Allah ternyata telah menyediakan atau mempersiapkan sebuah solusi kepada Paulus dan Silas sehingga mereka bisa bebas keluar dari belenggu penjara, belenggu yang mengikat kaki mereka. Bahkan mereka bisa menghirup udara segar, dan sebaliknya ibu bapak, mereka juga bisa melihat hal-hal hebat kembali dengan pertolongan atau campur tangan Tuhan itu. Coba lihat. Inilah yang saya sebut dengan bagaimana keadaan tampak mustahil itu menjadi salah satu cara bagi kita untuk bisa melihat atau menerima kuasa tak terbatas Allah, kuasa spektakuler Allah, kuasa spesial Allah, berkat bahkan kasih karunia spesial Allah dilimpahkan atas kita. Keadaan yang tampak mustahil. Coba lihat Paulus dan Silas tadi, sudah dipasung, dijaga dengan ketat, berada di bagian penjara terdalam, bahkan kemudian tinggal menunggu vonis mati. Mereka sudah didera, tidak ada harapan untuk mereka bisa bebas dan keluar. Tapi ketika keadaan yang tampak mustahil itu diperhadapkan pada Paulus dan Silas, ternyata Tuhan tahu apa yang dia harus lakukan, apa yang dia harus lakukan untuk membebaskan atau menolong Paulus dan Silas. Allah punya cara.
Bahkan Allah menolong Paulus dan Silas pada kala itu dengan cara yang tidak lazim atau dengan cara yang tidak biasa. Itulah hebatnya Allah yang dilayani atau disembah itu. Kira-kira saya mau bilang begini ibu bapak, karena saya dan saudara adalah anak-anak kepunyaan Allah. Kita melayani Tuhan yang hidup, yakni Tuhan yang sama dengan Tuhan yang dilayani oleh Paulus dan Silas. Maka tidak perlu cemas, tidak perlu berkecil hati, dan tidak perlu takut ketika kita diperhadapkan dengan keadaan yang sangat berat, situasi yang sangat rumit lagi rumit, bahkan juga dengan situasi atau keadaan yang tampaknya mustahil, tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar, tidak mungkin kita bisa keluar dari semua tekanan-tekanan berat itu. Kalau kita diperhadapkan dengan semua situasi serta keadaan itu, hebatnya Tuhan tahu bagaimana cara membebaskan kita. Dia punya solusi-solusi istimewa yang tidak lazim bahkan, sehingga kita tidak akan terbelenggu, tidak akan dibiarkan mengakhiri jalan cerita hidup kita dengan diterpa badai-badai kehidupan ini. Karena itu ibu bapak, keadaan atau situasi tampak mustahil inilah yang menjadi salah satu cara supaya kuasa spesial Tuhan ini dilepaskan, kuasa spesial ilahi ini dinyatakan. Keadaan tampak mustahil. Jadi kira-kira belajar dari apa yang dialami oleh Paulus dan Silas ini, 3 hal ini yang saya ingin sampaikan. Yang pertama, bahwa Allah tidak akan membiarkan kita mengalami keadaan yang tampak mustahil tanpa keluar dari sana. Percayalah ibu bapak, kalau diperhadapkan dengan semua situasi berat, diperhadapkan dengan semua keadaan sulit, Allah tidak akan membiarkan kita masuk pada keadaan itu tanpa solusi atau tanpa jalan keluar. Ini yang harus ibu bapak catat baik-baik. Masalah atau rintangan itu punya kelemahan. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah setiap rintangan atau setiap masalah ada jalan keluar. Itu salah satu kelemahan dari yang namanya masalah dan rintangan. Setiap masalah, setiap rintangan ada jalan keluar. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan khawatir dan berkecil hati hanya karena masalah ada, persoalan ada, atau diperhadapkan pada keadaan yang rumit lagi sulit. Jangan. Ada jalan keluar. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Yang berikut ini yang harus ibu bapak pahami. Di samping masalah atau rintangan itu punya kelemahan, yakni setiap masalah dan rintangan ada jalan keluar. Masalah dan rintangan itu ada masa kadaluarsanya. Apa yang hari-hari ini membuat kita cemas dan ketakutan, membuat kita tidak bisa tidur, jangan-jangan 2-3 bulan ke depan kita sudah lupa itu. Boleh katakan amin nih. Yang paham katakan amin yuk. 2-3 bulan ke depan jangan-jangan kita sudah lupa. Artinya memang ada masa kadaluarsanya. Haleluya. Jadi kalau diperhadapkan pada keadaan tampak mustahil, slow bro. Santai saja kawan. Jangan khawatir, jangan seolah-olah dunia akan segera kiamat. No. Kalau Allah mengizinkan kita masuk pada keadaan serta situasi yang sulit dan rumit, itu karena Dia menjamin ada jalan keluar atas situasi dan keadaan yang sulit dan rumit itu. Jadi jangan menyerah dan jangan menangis putus asa, jangan saling menyalahkan, jangan. Lalu yang kedua yang perlu kita garis bawahi atau hikmah yang perlu kita petik dari peristiwa bagaimana Tuhan Allah menolong Paulus dan Silas dari keadaan tampak mustahil itu dengan cara yang luar biasa, dengan menganugerahkan kuasa yang spesial. Coba lihat. Yang kedua ialah masalah walau mungkin tampak terlalu besar bagi kita sehingga tidak mungkin bisa kita atasi, tetapi tidak bagi Allah. Tidak ada yang terlalu besar bagi Allah dan tidak ada yang mengagetkan Tuhan Allah, ibu bapak.
Jangan saudara mengira ketika saudara dipadamkan dengan tantangan dan beban berat, lalu kemudian saudara berdoa menyerukannya pada Tuhan, kemudian Tuhan mendengar, lalu segera dia bikin rapat di sorga dengan malaikat-malaikat lalu berkata, kita kecolongan. Kenapa anak kita yang satu ini bisa mengalami masalah yang luar biasa ini? Ini masalah yang luput dari perhatian kita. Kita kecolongan. Apa yang harus kita buat? Sorga tidak pernah panik dan pusing hanya karena masalah berat dan masalah hebat yang kita hadapi. Karena apa? Karena kalau seandainya masalah yang rumit sulit itu akan menjadi akhir dari cerita hidup kita, saya percaya Allah tidak akan mengizinkannya untuk kita alami. Ini penting Ibu Bapak. Seandainya masa sulit dan rumit itu akan merupakan atau akan menjadi akhir dari cerita hidup kita, saya percaya Tuhan tidak akan izinkan itu kita alami. Yang ketiga yang harus kita pahami, coba lihat. Kesulitan adalah sarana bagi Allah untuk dia melepaskan kehebatan dan kebesaran kuasa-Nya. Kita rindu mengalami kuasa spesial Tuhan Allah. Tapi kita tidak mau dibawa kepada keadaan tampak mustahil. Bagaimana caranya bisa terjadi kuasa spesial Allah? Justru dalam keadaan rumit, sulit, buntu, tidak tahu lagi jalan keluar kemana. Dalam keadaan seperti itulah campur tangan Tuhan harus dinyatakan atau perlu dinyatakan. Kalau yang namanya masalah, rintangan, keadaan sulit yang saudara hadapi bisa saudara selesaikan dengan ide dan gagasan saudara, kita nggak butuh Tuhan. Kalau yang namanya masa sulit, rintangan, serta tantangan yang saudara hadapi bisa saudara selesaikan dengan uang saudara, kita nggak perlu beriman kepada Allah. Nggak perlu bergantung pada Tuhan Allah mengurus semua situasi itu. Tapi kalau masalah itu tidak bisa saudara hadapi dengan kekuatan saudara, dengan semua fasilitas keistimewaan yang ada di tangan saudara, yang ada di sekitar saudara, yang saudara miliki, itulah waktu yang tepat menaruh iman kepada Dia. Karena hanya dari Dialah datangnya pertolongan. Tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Tapi Pak Pendeta, masalah kami adalah kami nggak punya uang Pak untuk membantu. Hanya uang yang menjadi kebutuhan kami itu bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau sebuah masalah bisa diselesaikan dengan uang, sebenarnya namanya bukan masalah. Itu adalah ketiadaan uang atau kurang modal. Karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, orang cerdas itu orang yang bertumbuh imannya, orang yang memiliki karakter yang besar. Dia tidak pernah takut pada rintangan, stres pada masalah, bahkan juga berupaya menghindari yang namanya masalah dan persoalan. Oke, jujur nih Ibu Bapak, berapa banyak setiap kali kita berdoa, lalu salah satu topik doanya adalah supaya Tuhan tolong kita keluar dari masalah dan persoalan. Berapa banyak? Boleh angkat tangan? Oh iya. Angkat tangan dong tinggi-tinggi. Kadangkala ketika kita diperhadapkan pada masalah, pada persoalan, maka kemudian kita berdoa supaya Tuhan tolong kita keluar dari masalah dan persoalan itu. Mau saya membantu saudara? Saudara mau ya? Izinkan saya membantu saudara untuk menolong saudara naik, berada di level pengertian yang lebih baik. Amin. Saya akan beritahukan. Begini. Setelah melihat bahwa keadaan tampak mustahil adalah salah satu cara supaya kita bisa mengalami kuasa spesial Tuhan Allah, maka mulai hari ini, ketika masa-masa sulit, rumit datang di hadapan saudara, berhentilah berkecil hati, mempersoalkannya, bahkan meributkannya. Sebaliknya,
yang kita lakukan ketika masa-masa sulit dan rumit datang di hidup kita, yang kita lakukan sebaliknya adalah bersyukur kepada Tuhan, memuji Allah, dan bernyanyi tentang kebesarannya. Yang setuju boleh lambaikan tangan. Yang siap katakan amin. Jadi pulang dari sini ibu bapak, tidak lagi kita berdoa, Tuhan bawa saya keluar dari semua masalah ini. Tidak itu lagi doa kita. Jangan menghabiskan waktu doa saudara hanya fokus kepada kepribadian dan persoalan-persoalan internal saudara. Seharusnya bagi orang percaya, permasalahan, persoalan itu sudah selesai urusannya. Sebab kita punya Tuhan yang hebat, yang luar biasa, yang menjamin kita bisa menangani dan mengatasi semua masalah dan persoalan. Sebab ternyata masalah dan persoalan itu adalah sarana Allah melepaskan kuasanya yang hebat. Coba lihat Paulus dan Silas ibu bapak. Apakah ketika Paulus dan Silas berdoa di penjara itu doa mereka sama seperti doa yang kita bayangkan atau yang kita lakukan, berkata Tuhan tolonglah semua masalah ini. Lana aku ngasuh Tuhan, engkau berat kalau ku akap latinaring ku akap Tuhan. Tuhan, oh haleluya. Kita mendoakan supaya kita bebas dari belenggu, dari masalah. Apakah masih cenderung seperti itu? Tapi Paulus dan Silas enggak begitu. Alkitab itu bilang mereka berdoa, bernyanyi, memuji Allah. Itu keren ibu bapak. Nah maka itu ketika diperhadapkan pada situasi, pada masa-masa sulit dan rumit, seharusnya nggak ada masalah di sini. Karena kita mengerti masa sulit dan rumit atau keadaan tampak mustahil itu adalah cara di mana Tuhan akan melepaskan kuasa ilahi, kuasa spesial, kuasa yang tak terbatas bagi kita yang percaya kepadanya. Tepuk tangan yang baik bagi Tuhan Allah. Karena itu kita hanya bersyukur. Oh, makin berat masalah, bilang tanda-tanda kuasa ilahi makin dinyatakan, makin dekat ini. Tanda-tanda kuasa luar biasa makin dekat dinyatakan. Makin berat, makin tenang dan makin bersyukur. Tidak lama lagi kuasa yang luar biasa, mujizat yang hebat akan dilepaskan. Makin berat, makin ngomong. Tidak lama lagi, makin dekat dengan mujizat. Begitu. Bukan lagi bilang, uga banai, jadi bagaimana kita bikin? Apa caranya, apa solusinya? Aduh gak bisa lagi tidur aku lah papi. Gak bisa, aku pun gak bisa tidur mami. Gak itu lagi. Ini bukan masalah. Jadi justru kita ini gak bisa tidur seharusnya bukan karena masa sulit dan masa rumit datang. Tapi kalau masa sulit dan masa rumit sudah tidak datang, yang benar itu begitu ibu bapak. Kita ini gelisah, kita mulai bertanya-tanya. Kalau masa sulit dan masa rumit ini sudah tidak ada lagi, kalau nggak ada lagi masalah di keluarga saudara, nggak ada lagi masalah di pekerjaan, nggak ada lagi masalah di hidup saudara, baru saudara tersungkur di kaki Tuhan dan bertanya, apa salahku Tuhan? Sehingga nggak ada lagi masalah ini Tuhan, apa ini maksudnya, tanda-tanda apa ini Tuhan? Tapi kalau masih diizinkan masalah, siap-siaplah. Itu karena saudara akan segera dibawa naik, melompat lebih cepat untuk mencapai hal-hal hebat yang luar biasa yang Tuhan sudah sediakan. Tapi untuk menggapai semua itu, ya kan harus melalui rintangan. Harus ada masalah untuk menggapai semua itu. Karena itu saya beritahu kepada saudara di awal tadi, orang yang berkarakter besar tidak akan pernah ketakutan dengan yang namanya masa rintangan dan masa sulit. Orang-orang berkarakter besar atau orang-orang berhasil itu tidak pernah melihat hari-hari tanpa terbit masa-masa sulit di sana, tanpa disertai masa-masa sulit di sana. Sebab orang-orang yang berkarakter besar adalah mereka yang menghadapi masa-masa sulit, masa-masa rumit, masa-masa tantangan secara efektif. Itulah orang-orang berhasil. Makanya ketika ditanya rahasia keberhasilan seseorang, apa rahasia keberhasilan Bapak? Sehingga Bapak menjadi berhasil begini. Dia menjawab, rahasia keberhasilan saya adalah menyelesaikan masalah. Mengatasi masalah besok.
mengatasi masalah yang esok. Mengatasi masalah yang esok. Ayo. Jadi kalau karena masalah yang besar dan berat, lalu kemudian kita bernyanyi, ku mau cinta Yesus, sambil berurai air mata. Berarti air mata ini bukan karena air mata kedekatan atau keintiman yang saudara rasakan dengan Tuhan. Ini adalah air mata karena kita, apa namanya kalau kepribadian yang agak mudah merasa gitu, apa ya, baper, kalau bahasa ini apa ya, melankolis. Itu melankolis. Kalau kita nangis di hadapan Allah, doa karena adanya masalah, itu kita karena melankolis, bukan karena cinta Tuhan itu. Bukan karena intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Tapi kalau kita punya hubungan dekat dengan Tuhan dan lain sebagainya, tidak mesti karena ada masalah baru kita meneteskan air mata. Bukan berarti kalau ada masalah kita nggak boleh meneteskan air mata. Puji Tuhan, adanya masalah ini membuat kita keluar dari zona nyaman. Akhirnya menjadi mudah meleleh air matanya kan. Kalau enggak, nggak akan terjadi apa-apa. Kita nyembah Tuhan itu sembarangan. Haleluya. Oh Tuhan, sambil baca handphone. Oh haleluya. Ya nanti sebentar lagi kami lagi doa, lagi ibadah ini. Nah gitu. Iya kan. Tapi kalau sudah lagi ada masalah, ring, ketakutan kita. Lala kredit daya, lala cicilan itu, lala udah begitu kita takut, kita dengar suara handphone. Makanya kita fokus nyembah. Lalu setelah santai di telepon kita jawab, kenapa dari tadi nggak diangkat? Aduh, aku lagi doa. Cara terbaik untuk mengukur orang yang punya kepribadian besar adalah ukurlah dengan cara berapa banyak hal yang diperlukan untuk melawan dia dan menjadikannya berkecil hati. Berapa banyak hal yang diperlukan yang untuk melawan dia sehingga dia bisa menjadi orang yang mudah berkecil hati. Kalau baru sedikit disenggol kita sudah kecil hati, sedikit disenggol kita sudah tersinggung, sedikit disenggol kita sudah sakit hati, sedikit disenggol kita sudah lebay. Ini kita bukan orang yang punya kepribadian tangguh, tidak punya mental petarung, bukan orang yang hebat ini secara kepribadian. Orang yang punya kepribadian yang hebat itu diperhadapkan dengan tekanan, dia tenang saja. Perhadapkan lagi, dia tenang saja. Makin ditekan lagi sampai makin besar tekanannya, dia tenang saja. Kenapa dia tenang? Alasannya satu, karena dia tahu dia punya Allah. Allah yang mampu menolong dia, Allah yang mampu menggenapi janji-janjinya. Yang kedua, dia tahu bahwa semua tekanan itu akan membawa dia lebih cepat naik, lebih cepat berhasil, dan lebih cepat mencapai apa yang menjadi impian serta cita-cita. Dia tahu tugas dari semua masalah dan persoalan ini datang kepadanya. Dia tahu tidak ada yang datang pada kita tanpa melakukan misi ilahi atas kita. Roma 8:28, semua yang terjadi pada kita adalah mendatangkan kebaikan. Apapun yang datang ini Pak, jenis masalah yang datang ini, jenis persoalan yang datang ini, misinya satu, untuk menjadikan kita mengalami yang lebih baik atau mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu misi dari semua yang datang di hidup kita itu. Jadi ngapain kita galau dengan semua persoalan dan masa-masa sulit, masa-masa rumit? Sekali lagi, nggak berlebihan kalau aku ngomong, ketika nggak ada masalah lah baru saudara berlutut nanya, Tuhan, aina buana manuai. Nah, gitu. Tuhan, apa ini yang akan terjadi? Apa tanda-tanda apa ini? Jadi kalau kita nyembah Tuhan hanya gara-gara ada masalah, aduh, itu masih yang dilakukan oleh orang yang dangkal pengertiannya tentang kebenaran. Tapi kita lebih dari situ. Kita berdoa bukan lagi masalah yang kita doakan, persoalan kita doakan. Kita berdoa itu adalah kedekatan dengan Tuhan, hebatnya Tuhan. Itu yang selalu menjadi fokus kita kalau nyembah. Bukan masalah kita, disakiti hatiku Tuhan. Kemarin dia janji, abang itu janji, padahal kami udah saling cinta. Dia janji akan makan bakso, tapi tiba-tiba dia ingkar, dia gak lakukan makan baksonya. Kita nangis, lalu ini kita bawa ke penyembahan. Malulah. Padahal bakso yang dijanjikan pun bakso kosongnya.
Ini yang kita bawa ke hadapan Tuhan. Lalu kemudian terbesitlah nyanyian, janjimu seperti fajar pagi hari. Kita semua yang ada di ruangan ini sepakat bahwa cara supaya kita bisa melihat kuasa spesial Tuhan adalah mengalami atau melihat keadaan tampak sulit, tampak mustahil. Karena itu arahkan haluan perjalanan hidup saudara sekarang kepada di mana ada rintangan, di mana saudara akan melintasi tantangan, di mana saudara akan menemukan masalah. Inilah cara Tuhan untuk melemparkan kita lebih cepat maju ke depan. Yang ngerti tepuk tangan bagi Tuhan Allah. Gak ada, Pak. Supaya Yesus, ini saya mau tutup, supaya Kristus mendapat mahkota, nama di atas segala nama. Alkitab bilang caranya apa? Salib. Dia harus didera, harus disalibkan, harus mati, dikuburkan. Itu bukan karena kesalahannya, itu karena kesalahan kita semuanya. Tapi tidak akan ada mahkota. Kristus tidak akan pernah mendapatkan penghargaan nama di atas segala nama kalau dia tidak melewati salib ini, tidak menghadapi rintangan dan tantangan. Jadi oke lah, kita berdamai dengan rintangan dan tantangan, selesailah itu sudah. Jangan menjadikan itu menjadi alasan kita tidak mencari Tuhan, kita tidak melayani Allah, kita tidak menolong orang lain, kita tidak mendorong diri kita maju lebih cepat. Jangan, berhenti. Udah selesai urusan masalah. Urusan masalah satu, dia datang di hadapan kita dengan satu misi supaya kita menjadi lebih baik. Makanya makin sering ditekan masalah, kita makin santai. Ketahuilah, orang yang 20 kali berhadapan dengan tantangan akan 2 kali lipat lebih kuat daripada orang yang hanya 10 kali berhadapan dengan tantangan. Yang setuju katakan amin. Pasti begitu Ibu Bapak. 20 kali diperhadapkan dengan rintangan, orang ini akan 2 kali lebih kuat, lebih tangguh dibanding orang yang hanya 5 kali diperhadapkan pada rintangan dan tantangan. Karena itu sekali lagi, masalah, rintangan, keadaan sulit selesai. Itu adalah cara Allah untuk menyatakan kebesaran kuasanya. Jadi yang harus kita lakukan sekarang apa? Jangan berkecil hati ketika diperhadapkan dengan masa sulit dan masalah. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk.